Yang saya hormati dan saya banggakan yaitu Bapak Dirjen PDSPKP Bapak Dr. Budi Sulistyo. Bla bla bla. Nah, saya nggak tahu belakangnya banyak. Nah. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Sekjen PDSPKP beserta staf utamanya. Khusus untuk dari yang sangat saya ini teman tapi komandan saya selama-lamanya, yaitu Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Timur Pradopo, Kapolri pada masanya. Di dalam catatan sejarah, jabatan Kapolri yang terlama, hampir 3,5 tahun, luar biasa untuk Pak Kapolri pada masanya. Alhamdulillah beliau berkenan menjadi Ketua Dewan Pelindung Gisli, sehingga arah perjuangan Gisli tidak akan kemana-mana kecuali NKRI dan Merah Putih. Hadir di sini Ketua Inkopol juga senior saya, dia adalah Dewan Pelindung Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Sulistyo. Kita sebagai umat beragama kiranya tidak boleh melupakan tentang keesaan dan keagungan Allah. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua di sini diberikan rahmat dan kemudahan untuk menandatangani PKS kerjasama antara PDSKP yaitu Bapak Dirjen dengan Ketua Umum Gisli. Perlu saya laporkan, Gisli itu baru saja lahir. Kalau tahun 40 hari belum ada ya kan? 25 Mei lahir, tetapi lahirnya Gisli seperti pewayangan Parikesit ya. Jadi menggemparkan pewayangan waktu itu Parikesit lahir kan kakinya nabrak senjata terus masuk ke butuhan mati gitu ya. Ceritanya gitu. Itu Gisli lahir luar biasa. Kita webinar internasional disaksikan oleh Pak Dirjen, dibuka oleh Pak Timur dan internasional didengar di IMO. Salah satu pembicaranya dari World Maritime University Swedia saat itu selama kurang lebih 3 jam melalui hukum online, sehingga Gisli sudah terdengar seantero dunia. Pada saat itu hukum online ada 585 peserta, luar biasa memang. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Dirjen, Pak secuil untuk membangun negeri. Kalau kemarin moto dan tema Polri apa Pak Heru? Negeri presisi untuk kemarin. Kalau polisi itu juga untuk negeri, energinya sangat tipis. Tidak yang berarti walaupun setitik air di tengah lautan tetap berat. Kemarin tadi saya sudah bicara sama Dirjen, Pak, itu menggunakan gaung efek, yaitu efek suara yang kita gaungkan. Kita harus bantu pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat Toto Kertoharjo. Itulah maka nanti kita di dalam konteks ke depan akan ada kegiatan di puncak, itu ada petik laut, itu gaungnya luar biasa. Di Banyuwangi yang punya beberapa sebenarnya Gisli itu tidak tertarik situ sebenarnya, karena Gisli di bawah Pak Ketua Inkopol ini punya jadi sama itu terang supaya dia tidak juragan. Kalau juragan itu 12%-an, tapi kalau gak ada pemerintah 2,4%. Gisli dengan Inkopolnya 1,8%. Luar biasa kita bangun pemerintah. Ini Pak, itu pun berdiri baru 1 bulan. Jadi kita mengabdikan diri mencoba. Dan ini semua saya serahkan kepada dan kita mari. Saya tidak
kecuali terima kasih luar biasa kepada kelapang dadaan Pak Dirjen, sikap santun dan ramahnya Pak Dirjen menunjukkan orang yang luar biasa Pak Dirjen. Saya terima kasih dan semua ya ini harap ini kadang-kadang beda sama polisi ya. Kita datang ke polsek ke Polres di sini senyum semua, luar biasa kan. Birokrat sekarang harus dirubah. Kita sebagai pelayan, pengabdi masyarakat, bukan penjajah, dilayani masyarakat. Gitu. Jadi hanya merubah mau dan dia susah. Melayani dan dilayani ya. Kalau penjajah dilayani, kalau kita harus melayani. Karena uang yang kita dapat uang dari rakyat. Tapi aku nggak dapat uang rakyat sekarang, kecuali pensiun ya. Saya tidak panjang lebar. Terima kasih luar biasa Dirjen, semua staf yang ada di Dirjen. Saya sangat diterima dengan ramah, luar biasa itu. Walaupun kita tidak dapat sesuatu, tapi dengan senyum saja rasanya adem ayem. Kayak siniram banyu suwi lawase. Sangat bangga Pak. Seminggu kami sudah tidak bisa tidur Pak. Bahwa kantor ini akan kedatangan Jenderal Bintang 4 Pak. Itu satu kebanggaan Pak. Servis. Walaupun tadi Bapak Direktur menyampaikan bahwa ini kan supaya gaung ya. Ya gaung perlu juga gitu. Tapi apabila kalau ini lebih bagus lagi kalau itu bisa operasional. Saya kira adalah tujuan kita semua, harapan kita semua, bagaimana masyarakat kita tadi yang susah itu bisa mendapat perhatian, bisa mendapat bantuan, sehingga sekecil apapun harapan untuk membahagiakan bisa diwujud. Saya kira apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi menyemangati kita semua untuk bekerja. Kalau kita bicara operasional, ya di sini ini pelaksananya, benderanya ya bendera Bapak Kelautan dalam Pak Dirjen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita harapkan bersama. Sebagai negara kepulauan dengan hamparan laut lepas yang luas, menjadikan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah. Sayangnya, masih banyak implementasi standar keselamatan yang belum dilakukan sehingga banyak kecelakaan di laut yang merenggut banyak korban jiwa. Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia atau GISLI adalah wadah bagi seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut guna peningkatan informasi, pengetahuan, kesadaran, keterampilan, standar, perhatian yang cenderung pada perilaku keselamatan dan memperkuat supervisi serta pengembangan relasi untuk langkah aksi guna keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Indonesia. Visi dari GISLI yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia yang peduli dan mengutamakan keselamatan maritim. Dengan misi mendukung program pemerintah dalam rangka mempercepat terwujudnya sebuah ekosistem maritim Indonesia yang mengutamakan keselamatan. Meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia guna terciptanya kerangka pikir dan perilaku yang ingat selamat di wilayah perairan Indonesia. Bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan GISLI fokus terhadap perempuan nelayan sebagai penggerak untuk meningkatkan standar kesadaran perilaku selamat. dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Kamis tanggal 25 Mei 2023,
pukul 11.15 menit, saya nyatakan launching Gisli beroperasional di wilayah Republik Indonesia. How long will you let go? I guess we never know. Just hold on, keep going on. Why wait if you can't go? I think we both know. Just hold on, you keep going on. Lapor acara pelantikan pengukuhan ketua dan pengurus Gisli cabang Sukabumi masa bakti 2023-2028. Siap dimulai. Lanjutkan, lanjutkan. And nothing can stop us, no one can stop us. We know that it's wrong. Lapor upacara pelantikan ketua dan pengurus Gisli cabang Tulungagung masa bakti 2024-2029. Diam! Kerjakan. Banyak! Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Susunan kepengurusan Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia atau Gisli cabang Kabupaten Tulungagung periode 2024-2029 secara resmi telah dilantik. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan sosialisasi pencegahan peredaran gelap narkoba oleh BNNK Tulungagung. Organisasi Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia atau Gisli resmi terbentuk di Kabupaten Tulungagung dan pelantikan serta pengukuhan pengurus baru Gisli itu digelar di Semili Resort, Pantai Midodaren, Tulungagung pada Selasa 20 April 2024. Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia atau Gisli adalah wadah bagi seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut guna peningkatan informasi, pengetahuan, kesadaran, keterampilan, standar, perhatian yang cenderung pada perilaku keselamatan dan memperkuat supervisi, serta pengembangan relasi untuk langkah aksi guna menyelamatkan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Indonesia. Acara yang dihadiri oleh 60 nelayan dan 60 istri nelayan pasangan mereka ini dimulai dengan upacara resmi yang melibatkan anggota dari Kasat Narkoba dan Kapolsek Besuki, menegaskan bahwa komitmen bersama terhadap keselamatan dan keamanan di sektor kelautan. Gisli ini baru dilahirkan masih merangkak, tepatnya tanggal 20 Juli yang lalu. Itu dilahirkan di Jakarta. Tetapi sasaran sebenarnya Gisli ini yang pertama adalah mendunia. Bagaimana menggaungkan
program pemerintah khususnya Pak Jokowi yang menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Nah itu kemarin hari sudah di launching di Hotel Dharma Wangsa Jakarta Selatan, dihadiri oleh mantan Kapolri, mantan Kasal, oleh mantan Kabais, termasuk Pak Dirjen dan Pak Gisli ya, membantu program pemerintah untuk terciptanya poros maritim dunia Indonesia. Jadi kita itu membantu program pemerintah, bukan berseberangan dengan pemerintah. Underbow dalam hal ini underbownya Kementerian KAP. Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mendukung keselamatan maritim demi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir di Indonesia. Pelantikan yang dilakukan di Joglo Semili Resort Pantai Midodaren dipimpin langsung oleh Ketua Umum Gisli. Saya Ketua Umum Gisli dengan resmi melantik saudara dan pengurus Gisli Cabang Tulungagung masa bakti 2024-2029. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Gisli Pusat nomor 001 Romawi 4 2024 tanggal 30 April 2024 tentang pengesahan pengukuhan Ketua dan Pengurus Gisli Cabang Tulungagung masa bakti 2024-2029. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan pada saudara. Ikrar pengurus. Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia. Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia. Satu. Siap mendukung program pemerintah. Siap mendukung program pemerintah. Dalam rangka mempercepat terwujudnya. Sebuah ekosistem maritim Indonesia. Yang mengutamakan keselamatan. Dua. Siap meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia guna terciptanya kerangka pikir dan perilaku yang ingat selamat di wilayah perairan Indonesia. Tiga. Siap berpartisipasi dan menggerakkan masyarakat pesisir dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Setelah pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bendera Gisli kepada Ketua Pengurus Gisli Cabang Tulungagung masa bakti 2024-2029. Tak lupa juga dilakukan penyerahan paket kemarikan secara simbolis kepada perwakilan nelayan dan istri nelayan. Jadi kami bersama Gisli adalah sebuah kemitraan strategis. Gisli mempunyai satu pandangan bagaimana mendukung program pemerintah menciptakan negara menjadi mewujudkan negara maritim yang kuat. Salah satu komponen bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Ketika kita bicara kesejahteraan masyarakat nelayan, itu juga keluarga nelayan harus menjadi perhatian. Keselamatan aktivitas di laut Gisli menjadi satu program kegiatan.
kami melengkapi dari program untuk bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga nelayan melalui satu peningkatan pemahaman pengetahuan terhadap bagaimana mengolah hasil tangkapan ikan, hasil perikanan. Nah, ini adalah program untuk nilai tambah. Ini juga mendukung program pemerintah hilirisasi. Kita mulai dari unsur yang terkecil adalah keluarga nelayan. Maka nelayan ini kalau ada aktivitas itu kami harapkan, kami dorong untuk menjadi aktivitas ekonomi mereka. Bisa diperjualbelikan antar sekitarnya. Kemudian kami dukung dengan bagaimana sertifikasinya, perizinannya sehingga bisa diperjualbelikan lebih luas lagi. Nah, ini adalah satu program kami. Program kami yang nanti mendukungnya adalah program UMKM naik kelas. Jadi yang dari mikro nanti kami edukasi, kami dampingi hingga menjadi kelas kecil. Itu tidak hanya pengetahuan, tidak hanya peralatan, namun juga bagaimana mengakses terhadap permodalannya. Nah, program ini bersama mitra strategis ini adalah menjadikan unsur-unsur pendukung terwujudnya negara maritim atau poros maritim yang semakin kuat. Ya. Jadi semua komponen kita perhatikan satu persatu. Dengan visinya kita strategis. Kemudian hal yang lain berkembang. Kami sangat apresiasi mereka masih sangat cepat. Lahir tahun lalu banyak sekali program yang sudah berjalan. Kemudian dalam perjalanan itu adalah bekerjasama dengan Badan Anti Narkotika Nasional. Ini juga untuk mengamankan dari aspek masalah sosial sehingga hasil yang didapatkan oleh para nelayan itu nanti akhirnya mengerucut untuk membangun kebutuhan ekonomi keluarga. Usai melantik kepengurusan Gisli Cabang Tulungagung masa bakti 2024-2029, Ketua Umum Gisli bersama Dirjen Penguatan juga berkomitmen agar produk kelautan dan perikanan. Dalam kesempatan ini juga melakukan sejumlah pelatihan kepada puluhan nelayan di sekitar Pantai Midodaren. Hal ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan para nelayan serta pengolah ikan di Tulungagung. Memang Gisli adalah ormas yang membantu program pemerintah bukan hanya di KKP saja, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, pejabat tunggal sebagai penanggung jawab keamanan adalah Polri, karena Kamdagri kan. Nah, tanya sekarang perannya beliau sebagai Babin Kamtibmas di perairan. Bisa ketahanan, ada kapal asing masuk menunjukkan senjata, yang tahu apa? Nelayan duluan. Sebetulnya program ini program bagus, kepanjangan tangan daripada Polri sendiri. Program ini program Baharkam. Baharkam ada fungsi keamanan di laut dengan fungsi keamanan yang ada di darat. Khususnya kalau Baharkam keamanan di darat adalah Samapta dengan Babin. Dalam hal ini Gisli sudah menerapkan keselamatan berlayar. Berarti peran serta Polair kita itu akan lebih mengena dan lebih akan berkoordinasi, berkontribusi, berkolaborasi dengan Gisli sendiri bagaimana kegiatan selamat berlayar di laut sehingga nelayan-nelayan akan merasa nyaman pada saat dia melakukan kegiatan di laut. Dan Babin Kamtibmas sudah kami tekankan bahwasanya peran ini adalah peran perlu didukung oleh Babin Kamtibmas yang ada di wilayah Tulungagung. Oleh karena itu kami tadi sampaikan bahwa Babin Kamtibmas yang ada di sini tolong bekerja sama, menginformasikan hal-hal yang baik, menginformasikan hal-hal yang benar terhadap semua nelayan yang ada di wilayah Tulungagung. Jangan sampai nelayan-nelayan malah terseret dengan suatu tindak pidana yang tidak diinginkan. Contohnya mereka mungkin pada saat di laut teriming-imingi dengan membawa barang, hal-hal yang tidak baik. Babin Kamtibmas akan berperan semua. Jadi ini adalah kepanjangan tangan daripada Polri. Terima kasih kepada Gisli yang sudah memberikan kesempatan kami untuk berdiri di sini dan kami siap untuk membantu. Terima kasih. Selain pelatihan dan pelantikan pengurus baru, Gisli terus menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan nelayan, di mana pada bulan Mei tahun 2023 lalu, Gisli telah memberikan jaket keselamatan kepada 60 nelayan di Desa Popoh dan Desa Klatak, Tulungagung, sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan di laut. Mengingat Gisli adalah ormas yang mempunyai tujuan utama untuk membantu pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
harapan kami selaku pemerintah daerah, memang panjang pantai kita itu lumayan panjang, sekitar 58 km. Tentu saja banyak potensi terkait juga untuk pengembangan ekonomi juga, mungkin juga banyak potensi penyalahgunaan yang tadi disampaikan. Saja ini menjadi pintu masuk untuk barang-barang terlarang termasuk narkoba. Yang mana di pesisir itu juga banyak masyarakat kita yang ada di Kabupaten Tulungagung memanfaatkan untuk pengembangan ekonomi keluarga, juga untuk mengembangkan daerah wisata di pesisir Kabupaten Tulungagung daerah selatan. Untuk kami mengucapkan terima kasih. Hari ini kita bisa bersama-sama di sini dalam rangka menguatkan dan membangun Kabupaten Tulungagung dari semua lini yang mempunyai potensi untuk mengembangkan wilayah Kabupaten Tulungagung. Terima kasih Pak Jenderal dan Bapak Ibu sekalian, termasuk Pak Dirjen yang sangat antusias untuk mengembangkan Tulungagung di daerah pesisir. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Jenderal, Pak Ari, Pak Burose, dan juga dari dukungan dari Polres. Salah satu dari banyak langkah yang diambil Gisli untuk memastikan bahwa nelayan dapat melaut dengan lebih aman dan nyaman. Melalui upaya-upaya itu, Gisli berharap dapat terus memperkuat keselamatan nelayan dan memberikan peralatan yang dibutuhkan oleh nelayan untuk bertahan dari resiko di laut. Dari Tulungagung, Tim Liputan JTV melaporkan. Hari ini kita berkumpul bersatu untuk negeri maritim yang handal. Ini masih dari bunga. Bunga mawar indah warnanya, harum semerbak menawan. Mari kita jaga bersama Indonesia bebas narkoba dan penuh prestasi. Mudah-mudahan kita bebas narkoba, tapi kenyataannya masih harus berjuang habis-habisan. Selanjutnya kiranya tidak berlebihan kalau saya mengajak pada seluruh hadirin untuk bersama-sama menjaga